Baru kemarin banget gue chattingan sama teman Palestina gue yang kuliah kedokteran di Mesir. Ada penegasan dari dia untuk siapapun yang ngira kalau ngepost dan nge-share update seputar apa yang terjadi di Palestina itu gak penting, gak ngubah apa-apa, mending doa aja sama sedekah. Kemarin pas chatting gue tanya dia, gimana kabar rumah kamu, keluarga kamu di sana? Dia bilang alhamdulillah semua aman karena jauh dari tempat dan lokasi konflik. Gue pun titip tanya dia pertanyaan yang banyak kita muslim Indonesia tanyain. Gue bilang gimana kata keluarga dan saudara kamu di sana? Apakah semua donasi bantuan kita udah bisa masuk ke Gaza? Ternyata belum, sampai hari ini belum ada yang bisa masuk sama sekali. Bahkan bantuan yang banyak banget dari Mesir yang nempel sama Israel itu gak ada yang boleh masuk sama sekali. Di blokade, dihadang, dilarang, di stop. Udahlah gak ada bantuan yang bisa masuk. Gas, air semua dipotong dari Israel. Dan mayoritas yang meninggal karena dari negara Israel itu kebanyakan wanita dan anak-anak. Bahkan kabar terbaru ada perbatasan dari Mesir ke Israel yang mereka supaya nggak ada yang bisa lewat sama sekali bantuan atau pertolongan apapun. Terus dia bilang gini, kabarin ke semua followers kamu Zahid, kalau nomor satu yang kita butuhin itu bener-bener doa, karena makanan pun nggak ada yang bisa masuk. Jadi kita tetap sedekah, tapi doa itu nomor satu karena belum ada yang bisa masuk sama sekali sekarang. Lalu nomor dua yang kami mohon semua muslim seluruh dunia itu bergerak bersama-sama itu apa? Mohon bantu sampaikan, sebarkan fakta yang terjadi di lapangan itu kayak gimana, video-videonya, TikTok Reel, semuanya sebarin seluas-luasnya. Kata dia, kalau ada di antara kita yang ngira nge-share dan nge-post tentang fakta yang terjadi di sana gak ngubah apa-apa, dari kemarin, hari ini, dan terus sampai besok-besoknya, negara Israel yang di backing sama Amerika dan negara-negara backingan Israel yang lainnya, mereka gencar banget ngendorse influencer, atlet, artis, penyanyi, seleb, supaya mereka bersamaan nyebarin fakta yang terbalik. Dan ternyata bener, para seleb yang di-endorse itu di 2 hari pertama konflik mereka gencar banget nge-share postingan yang palsu, yang misleading tentang apa yang terjadi. Baru kemarin lewat di FYP TikTok gua, TikToker muslim dari Amerika yang followersnya banyak banget, dia ngasih tahu, bahkan dia yang udah jelas influencer muslim itu masuk ke akun dia tawaran endorsement brief untuk ngedukung kaum Israel untuk nyebarin fakta-fakta yang palsu dan gimana pelanggaran HAM yang dibuat oleh Palestina, harus nyebarin kejahatan apa yang dibuat sama Palestina, dan tawaran endorse itu sebesar $1.000 US dollar. Dan di brief yang dikirim ke dia itu nggak ada sama sekali disuruh untuk ngebahas apapun yang Israel perbuat. Lucunya program endorse yang massal ini disebar ke artis-artis dan orang-orang terkenal yang bahkan mereka nggak pernah ngerti sama sekali seputar geografi, sejarah, dan mereka nggak paham seupil pun seputar konflik antara Israel dan Palestina. Makanya banyak dari kita yang kaget dong, kok banyak seleb-seleb bule yang nggak ada seupil pun, setiap hari, setiap tahun, setiap bulan ngebahas seputar politik apapun, negaranya sendiri pun nggak pernah dia bahas. Apapun yang terjadi di dunia, mau kebakaran hutan segala macam, mereka nggak pernah bahas apapun. Mereka bukan aktivis, nggak pernah bahas tentang cinta alam. Tiba-tiba karena kasus yang terjadi baru banget sekarang, mereka langsung speak up di mana-mana setiap hari. Kalau influencer biasa bisa dapat $1.000 per satu video, apalagi seleb-seleb yang besar atau atlet, seterorganisir itu, serapi itu perencanaan endorse-nya sampai masuk ke host-host TV. Terus inti masalah yang bakal muncul dari program endorse yang gencar ini apa sih? Semakin tersebar luas fakta yang terbalik, semakin banyak orang-orang besar, brand-brand besar, negara-negara yang tadinya mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba berubah dari simpatisan, supporter, dan backingan untuk si kaum Israel ini. Mereka tadinya nggak ikut urusan ini sama sekali. Tiba-tiba semakin hari semakin banyak brand-brand besar yang nyumbang jutaan dolar ke mereka, si Israel ini, untuk amunisi dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, tiap jam, tiap hari yang terus berlewat berganti, yang kita di hari-hari dan jam-jam itu nolak untuk share satu postingan aja sebulan, di tiap jam dan tiap hari itu pula satu persatu orang-orang besar, brand-brand besar bergerak untuk membantu para kaum Israel. Lu sama gue boleh diem, tapi propaganda mereka akan terus bergerak dengan mulus tiap hari. Dan terakhir, teman Palestina gue di Mesir ini ngasih tahu untuk follow akun-akun orang Palestina asli, orang yang berada di sana, jurnalis yang jujur, yang tiap harinya mereka update terus fakta di lapangan apa yang terjadi. Dan satu akun yang direkomendasiin gue dan kita semua untuk follow, akun ini namanya Ahmad Hijazi. Follow Instagramnya, share lah postingan apapun yang dia share setiap hari. Oh iya, sebagai penutup, di masjid yang gue biasa sholat di sini di Mesir dan masjid-masjid sekitarnya, banyak dari masjid-masjid ini yang udah mulai ngajak jamaahnya untuk gak pernah stop kunut nazilah di setiap sholat 5 waktu. Bahkan pas kita sholat sendiri di rumah, kunut nazilah itu beda sama kunut subuh atau kunut witir ya, dia dibaca di setiap akhir sholat untuk ngedoain kaum muslimin lainnya yang sedang dizolimi dan lain-lain. Jadi tolong buat teman-teman, mulailah baca-baca, mulailah tanya sama ustadz-ustadz terdekat, atau search di YouTube kajian-kajian dan tutorial yang ngasih tahu gimana caranya kita baca kunut nazilah, apa aja yang dibaca, caranya gimana. Tolong share sebanyak-banyaknya pesan yang gue sampein ini dari teman Palestina gue ke sebanyak-banyaknya anggota keluarga dan teman-teman kalian, supaya semua bisa paham kalau postingan itu dibutuhin banget sekarang. Setiap orang, apapun agamanya, apapun backgroundnya, negaranya, harus paham fakta yang terjadi itu kayak gimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.